Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, kembali kita bersama-sama. Mari kita mau merenungkan firman Tuhan. Jangan biarkan firman itu berlalu begitu saja. Biarkan dia tinggal dalam hati kita, mengubah hati dan pikiran kita, agar kita melangkah tetap di dalam kebenarannya, sehingga kita tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Firman-Nya akan menuntun kita sampai kepada masa kesudahan kita. Mari kita berdoa bersama. Kalau di pagi hari ini kami bisa kembali bersama-sama belajar akan firman-Mu, tentu itu semua karena kemurahan dan kasih-Mu. Bapa di surga, Engkau Bapa yang melihat diri kami seutuhnya, dan hanya Engkau yang bisa mengetahuinya, bisa mengerti tentang siapa kami masing-masing di hadapan-Mu. Hari ini kami ingin belajar firman-Mu. Biarkan firman-Mu mengubah diri kami, mengubah hidup kami. Kami telah Kau pilih, kami telah Kau tebus. Maka biarkan hidup kami terbungkus oleh kuat kuasa darah-Mu, oleh kekuatan-Mu, oleh kasih-Mu. Mungkin kami pribadi-pribadi yang terkadang memiliki luka hati, kekecewaan yang mendalam, kepahitan. Tetapi biarlah hari ini firman Tuhan boleh membangun kami, agar diri kami tidak rapuh, tidak mudah jatuh, tidak mudah terluka. Biarlah kebenaran firman-Mu membentengi, menjagai kami. Terima kasih Bapa. Engkau Bapa yang mengurapi setiap kami, yang menjamah setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang paling gampang dalam hidup ini, di saat kita sedang mengalami sebuah persoalan, yang pertama adalah menyalahkan orang lain atau pribadi yang lain. Menyalahkan Tuhan, menyalahkan orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang sungguh selalu berhubungan dengan kita, atau pemerintah, atau masyarakat. Itu yang paling mudah. Seakan itu menjadi sesuatu yang biasa terjadi. Seperti itu alamiah sekali. Mungkin memang benar. Siapa yang kita sebut kecuali Tuhan itu, mungkin mereka semua melakukan kesalahan kepada kita. Tetapi hari ini, saya ingin mengajak setiap kita, bagaimana kita ini hidup sebagai anak-anak Tuhan. Bagaimana kita ini jadi terang sebagai anak-anak Tuhan. Mari kita lihat bersama-sama dalam kitab Kejadian pasal yang ketiga, ayat 6 dan yang ke-7. Saya memberikan tema renungan kita adalah hanya diri kita yang bisa merusak diri kita sendiri. Sekali lagi, hanya diri kita yang bisa merusak diri kita sendiri. Kejadian pasal yang ketiga, ayat yang ke-6 dan yang ke-7. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya
yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyamat daun pohon ara dan membuat cawat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, apa yang baru saja kita baca adalah kisah kejatuhan Hawa dan Adam di hadapan Tuhan. Sesuatu yang perlu kita mengerti adalah manusia diciptakan begitu mulia, Adam dan Hawa ditempatkan di tempat yang begitu mulia. Tuhan memberikan free will, kehendak bebas apapun saja, kecuali hanya satu. Ya, pada ayat yang ke-3 dikatakan, mulai ayat yang kedua, lalu saut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Artinya semua pohon boleh dimakan. Buah-buah dalam pohon itu boleh dimakan. Tetapi tentang pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Artinya semua boleh, hanya satu yang tidak boleh. Siapa yang membisikkannya? Alkitab berkata, ular yang mempengaruhinya. Dikatakan ular ialah binatang yang paling cerdik yang dijadikan oleh Tuhan. Ular berbicara kepada Hawa. Ular mempengaruhi Hawa. Ular mencoba memberikan pemahaman-pemahaman bahwa itu semua tidak apa-apa. Ular tidak masuk dalam diri Hawa. Ular tidak masuk menggigit, bahkan tidak. Ular hanya tanda kutip berbicara kepada Hawa tentang apa-apa yang dia harus lakukan. Ular tidak berbuat sesuatu yang lain. Tapi perhatikan sungguh. Ya. Ayat yang ke-6 baru saja kita baca. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Kata pengertian ini didapatkan dia dari sang ular yang memberikan pemahaman. Pikirannya dipengaruhi bahwa kalau engkau makan buah itu, engkau menjadi orang yang mengerti tentang hidup ini. Ada pengertian yang luar biasa yang akan dia miliki. Bahkan pengertian seperti Allah. Ini yang paling penting pada bagian B, ayat yang ke-6. Lalu ia mengambil dari buahnya dan memakannya. Hawa mengambil keputusan untuk dia mengambil buah itu dan memakannya dan membagikannya kepada suaminya, yaitu Adam. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita simak sungguh-sungguh hal ini. Apakah ular masuk di dalam dirinya kemudian membuat sebuah gangguan? Tidak. Ular hanya berbicara kepada dia. Ular tidak melakukan apapun. Tetapi yang melakukan, mengambil tindakan yang menimbulkan dosa adalah Hawa. Maka dikatakan lalu ia mengambil. Kata lalu ia mengambil ini sebuah tindakan dosa yang terjadi. Sehingga rusaklah hubungan manusia dengan Allah. Bukan ular yang merusak. Yang merusak adalah Hawa sendiri. Ular hanya mempengaruhi saja. Tapi setelah dia memakannya, bersama dengan Adam, Tuhan datang menanyakan. Dikatakan demikian. Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang
kularang engkau makan itu. Manusia itu menjawab, artinya Adam menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan. Dia sudah makan, melanggar perintah Tuhan, tapi dia menyalahkan orang lain. Tidak ada kalimat bahwa Adam dipaksa, tidak ada. Tetapi dia memakannya. Dan setelah makan, ditegur Tuhan, dia mengatakan, yang salah ini, perempuan di sebelahku yang kau tempatkan ini. Maka Tuhan bertanya kepada Hawa. Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular itu yang memperdayakan aku, maka ku makan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kasih Tuhan, sekali lagi saya mengingatkan, kecenderungan kita menyalahkan orang lain. Mari kita simak sungguh-sungguh. Siapa yang merusak diri Hawa sendiri? Dirinya, bukan ular. Ular hanya mempengaruhi semata-mata. Tapi kuncinya dirinya sendiri yang bisa merusak diri. Hanya Hawa yang bisa merusak dirinya sendiri. Ular tidak bisa merusak. Ular mungkin memberikan intimidasi. Ular memberikan pengaruh. Tapi keputusannya adalah pada diri sendiri. Maka Bapak, Ibu, dan saudara kasih Tuhan, marilah kita berpikir jernih. Benarkah apa yang terjadi dalam diriku ini salah orang lain? Kalau aku melakukan sebuah kesalahan, apakah karena penyebabnya orang lain? Kalau aku terluka hati, punya kepahitan hati, apakah karena orang lain? Tidak. Itu karena kita membiarkan diri kita luka hati. Itu karena kita membiarkan diri kita mengalami kepahitan. Apapun yang terjadi di sekitar kita, jika itu bisa masuk mempengaruhi kita, itu oleh karena kesalahan kita sendiri. Membiarkan hal itu menjadikan kita luka, menjadikan kita kepahitan. Maka yang pertama saya ingatkan, jaga diri kita baik-baik. Jaga diri kita baik-baik. Kalau tidak kita lakukan, kita akan mengalami intimidasi dari apapun. Siapapun bisa dipakai mengintimidasi kita. Siapapun bisa dipakai untuk membuat kita luka hati. Membuat kita kecewa. Membuat kita kepahitan, semua bisa dipakai. Tetapi kalau kita sungguh-sungguh percaya, kemurahan Tuhan ada bersama dengan kita, menjaga kita. Kuasa darah Yesus melindungi kita. Maka itu tidak akan membiarkan hal itu meracuni pikiran dan hati kita. Pikiran kita boleh jernih. Berulang kali saya berkata, tidak ada musuh dalam pikiran kita sebagai manusia. Tidak ada kebencian dalam hati kita sebagai manusia. Jikalau kita mengalami seperti Adam dan Hawa, kita akan memulai lagi. Saya ini sakit hati karena si A, si B, si C. Saya ini luka hati karena si A, si B, si C. Saya ini mengalami kepahitan karena dulu latar belakangku, keluargaku, dan sebagainya. Hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu saudara sekalian, lepaskan itu semua. Itu kesalahan kita. Karena pikiran kita menerima, hati kita menerima itu. Coba saya tolak itu, tidak usah dipikirkan. Tidak usah menjadi beban pemikiran kita. Kita akan keluar kok, kita akan bisa lepas dari itu. Enggak mudah tersinggung, tidak mudah luka hati, tidak mudah bermalas-malasan. Kita akan semangat, kita akan terus maju bersama dengan Tuhan. Kalau sudah memberikan peringatan-peringatan, ya udah jangan dilanggar. Kalau sampai kita melanggar, jangan salahkan orang lain. Kalau kita tidak melakukan firman Tuhan, jangan salahkan orang lain. Kalau saudara belum punya hati beribadah, baik di rumah maupun di gereja, jangan salahkan orang lain. Kalau saudara belum mau berdoa, jangan oleh karena orang lain. Bahkan kalau saudara belum membaca firman Tuhan, sekali lagi jangan salahkan orang lain.
Itu karena diri kita tidak melangkah dengan baik. Renungkan sungguh Bapak Ibu terkasih. Sebagai penutup saya ingin mengajak kita melihat Galatia pasal yang ke-5 ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan yang terakhir disebutkan penguasaan diri. Jadi filter kita atas pengaruh apapun, entah setan, entah apa, entah teknologi, entah ilmu pengetahuan, kuncinya adalah kita punya penguasaan diri. Kita punya sesuatu yang bisa memfilter diri kita, bisa membentengi diri kita. Buah roh salah satunya penguasaan diri. Kita bisa menguasai diri kita. Maka jikalau kita bisa mengendalikan itu, kita mengalami sukacita, akan mengalami nikmat bersama dengan Tuhan. Jangan biarkan diri kita rusak. Sebuah besi itu hanya akan bisa habis oleh karena karat yang ada pada dirinya sendiri. Besi itu hanya bisa habis kalau dia berkarat oleh karena karat yang ditimbulkan dalam dirinya sendiri. Dilebur dia tidak akan habis. Dibuang dia tetap ada. Ditempa dengan apapun dia tetap ada. Tapi oleh karena karatnya sendiri, dia berkarat, lama-lama akan habis besi itu. Artinya, hanya karat dirinya sendiri yang bisa merusak besi itu. Hanya diri kita yang bisa merusak kita, bukan orang lain. Yang merusak hubungan kita dengan Tuhan, itu diri kita. Yang merusak hubungan kita dengan yang lain, suami, istri, anak, itu karena diri kita. Jangan persalahkan siapapun juga. Hari ini, lihatlah diri Bapak Ibu Saudara sekalian. Apakah kita merusak diri kita sendiri? Bersyukurlah, kita ini baik Tuhan. Jaga dengan baik-baik. Jangan terluka, jangan rusak, jangan hancur. Hanya diri kita sendiri yang bisa merusak hidup kita. Artinya yang bisa merusak hubungan kita dengan Tuhan, yang bisa merusak hubungan kita dengan sesama. Jangan pernah menyalahkan orang lain. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terimalah sukacita dari Tuhan. Damai sejahtera yang berlimpah. Sehingga kita menikmati hidup ini tanpa menyalahkan orang lain. Kalau kita mengalami sesuatu, karena diri kita sendiri. Tidak memfilter penguasaan diri kita lemah. Dalam pikiran, dalam hati kita. Amin. Mari kita berdoa. Roh Kudus, beri terang-Mu dalam hidup kami. Agar kebenaran firman-Mu tersampaikan sampai kepada pikiran dan hati kami yang terdalam. Sehingga kami memahami sungguh-sungguh hanya diri sendiri yang bisa merusak diri ini. Pengaruh dari manapun, siapapun tidak akan mampu merusak diri kami. Di saat kami mau membangun filter yang baik dengan penguasaan diri, maka saat ini jamah kali kami. Jikalau kami mengalami sesuatu yang salah, yang tidak baik, sesuatu yang memberatkan kami, luka, kekecewaan, kepahitan, hanya oleh karena orang lain, sikap orang lain, tentu Tuhan mengajarkan kepada kami tidak pernah menyalahkan orang lain. Kami tidak pernah menyalahkan siapapun. Karena kami tahu sungguh
Sebenarnya perlindungan Tuhan atas kami itu luar biasa. Terpujilah akan Engkau. Jamah setiap kami pagi hari ini, kami mau tidak menyalahkan siapapun. Bahkan kami mau seperti Yesus, mengasihi, mengampuni. Sehingga hubungan kami ke Tuhan dipulihkan. Hubungan kami dengan sesama dipulihkan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kami mengucap syukur. Kami menyerahkan bangsa Indonesia ini di situasi pandemi COVID ini. Biar semakin hari semakin melandai. Yang jumlah pasien. Dan bahkan Tuhan berikan pertolongan. Semakin masyarakat disehatkan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara dikasih Tuhan, sekarang terimalah kasih yang itu luar biasa. Renungkanlah firman Tuhan siang dan malam. Kita lakukanlah. Seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Yang akan menghasilkan buah pada musimnya. Yang tidak pernah layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.